Kami mohon perhatian hadirin, acara Studium Generale akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 23 Februari 2022, kita akan mengikuti Studium Generale bersama Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Bapak Teguh Dartanto, PhD, dengan topik Perekonomian Indonesia pasca pandemi COVID-19, hijau, digital, inklusif, dan berkelanjutan. Sebagai acara pertama, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung di bumi. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Sekretaris Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silahkan dengan hormat Profesor Wijaya Martokusumo. Terima kasih Bu Alfi, pemandu acara kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi menjelang siang, dan selamat siang serta salam sehat selalu buat kita semua. Para hadirin yang saya hormati dimanapun Anda berada, terutama para mahasiswa yang saya banggakan, para kolega dosen, dan tentu saja narasumber kita hari ini, Bapak Teguh Dartanto, PhD. Ya. Selamat berjumpa kembali di ruang virtual mata kuliah KU 4078, Studium Generale, baik yang hadir melalui kanal YouTube streaming, ataupun yang langsung bergabung di Zoom. Pertama-tama, perkenankan saya Wijaya Martokusumo atas nama Ibu Rektor Profesor Wirahadi Kusuma mengucapkan selamat datang kepada Bapak Dekan, ya, Pak Teguh Dartanto, PhD, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Selamat bergabung Pak Teguh Dartanto di acara Studium Generale ini. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Para hadirin, sebagaimana kita ketahui, pandemi COVID-19 ini sudah ya hampir genap 2 tahun ya. Jadi 2020, 2021, sebentar lagi Maret 2022 ya. Jadi mungkin dalam waktu 2 minggu genap 2 tahun ya. Jadi memang ini sebuah cobaan begitu ya dalam sektor kesehatan yang dampaknya luar biasa ya. Jadi kita tahu ada penurunan aktivitas ekonomi, ada pembatasan mobilitas ya, PPKM ya.
Kemudian yang penting lagi ini adalah terkait dengan ini, konstruksi ekonomi ya, yang mengakibatkan antara lain persoalan-persoalan yang yang sangat serius, misalnya rate kemiskinan meningkat, kemudian ada tenaga kerja terdampak ya. Jadi pada periode disruptif ini memang muncul banyak pertanyaan ya, bagaimana kita bisa recovery ya, bagaimana kita bisa memulihkan ekonomi. Apakah ekonomi kita memang punya harapan ke depan ya? Jadi barangkali tindakan-tindakan seperti apa atau langkah seperti apa. Nah, pada kesempatan inilah makanya Pak Dekan ini, Pak Teguh Dartanto PhD ini akan menyampaikan suatu paparan yang menurut saya sangat relevan ya dengan topik perekonomian Indonesia pasca pandemi COVID-19. Hijau, digital, inklusif, dan berkelanjutan ya. Kita berharap sangat bahwa suatu saat ini memang segera pandemi ini bisa berakhir ya. Tapi dalam menuju masa tersebut mungkin memang layak juga kita mulai mempersiapkan diskusi pasca COVID itu seperti apa. Saya mengucapkan terima kasih atas perkenan dan kehadiran Pak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini ya untuk berbagi bersama kita semua, sekaligus kita punya kesempatan untuk berdiskusi ya Pak Teguh ya. Seperti biasa, acara Studium Generale ini selalu diawali dengan pemaparan sampai dengan kurang lebih jam 10-an gitu. Dan nanti dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab sampai dengan pukul 11 kurang seperempat ya. Acara kita hari ini akan dipandu oleh moderator Bapak Sony Rustiadi PhD ya dari Sekolah Bisnis dan Manajemen. Untuk itu terima kasih atas kesediaannya ya Pak Sony ya. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara, para dosen pengampu mata kuliah Studium Generale, rekan-rekan dari Ditmawa, Pak Pras, dari Komunikasi Humas, Bu Nomi, dan rekan-rekan, dan tentu saja pihak-pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini ya. Sekali lagi pimpinan ITB menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pak Teguh Dartanto PhD atas kehadirannya dan kesediaannya untuk berbagi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara SG ini dan selanjutnya saya serahkan acara kepada pemandu dan moderator acara SG ini dan selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan simak bersama Studium Generale yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Bapak Teguh Dartanto PhD, dengan topik Perekonomian Indonesia pasca pandemi COVID-19, hijau, digital, inklusif, dan berkelanjutan. Sesi ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Bapak Sony Rustiadi PhD, CBAP. Beliau adalah Direktur ITB Career Center dan juga dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB dengan kelompok keahlian kewirausahaan dan manajemen teknologi. Kepada Bapak Sony Rustiadi, kami silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi menjelang siang, selamat siang kepada seluruh peserta Studium Generale KU 4078. Yang terhormat Bapak Sekretaris Institut, Profesor Wijaya Martokusumo, yang mewakili Ibu Rektor, Profesor Reni Wirahadikusuma, yang terhormat Bapak Ibu Pimpinan Humas, Ibu Naomi, Bapak Ibu Pimpinan Direktorat Kemahasiswaan, Pak G. Prastio, dan juga Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Studium Generale. Yang terhormat pembicara kita pada pagi hari ini, Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Bapak Teguh Dartanto PhD. Terima kasih atas kedatangannya untuk memberikan insight kepada para mahasiswa pada pagi hari ini, Pak. Dan tentu yang saya banggakan dan saya cintai seluruh mahasiswa Institut Teknologi Bandung peserta Studium Generale KU 4078. Izinkan sebelum mempersilahkan Pak Teguh Dartanto untuk menyampaikan pemaparannya, saya
sekilas membahas kurikulum vitae Bapak Teguh Dartanto PhD yang cukup panjang. Mohon maaf Pak, kami akan mengambil beberapa poin penting. Bapak Teguh Dartanto PhD lulus dari Nagoya University dalam bidang International Development, majoring in Developing Economics. Kemudian beliau pun lulus dari School of Economic Hitsobatsu University, Jepang, dalam program MA in Economics with completed PhD courses. Beliau juga tentu pernah menimba ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Bachelor in Economics. Kemudian sempat juga berkiprah di Jepang sebagai research di Graduate School of Economics di Hitotsubashi University. Sebagai akademisi, beliau cukup aktif untuk mempublish academic paper dengan Index Google Scholar 16 dan Scopus sebesar Edge Index 8. Jadi untuk paper sangat banyak sekali paper-paper beliau, terutama di bidang ekonomi. Sebelum menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, beliau adalah Wakil Dekan bidang edukasi, riset, dan kemahasiswaan sejak 2020 sebelum akhirnya menjadi dekan, kemudian menjadi Head of Research Cluster on Poverty, Social Protection and Development Economics di Department of Economics, Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia. Pengalaman internasional, beliau beberapa kali menjadi visiting scholar di JICA, Japan International Cooperation Agency, kemudian juga pernah menjadi visiting researcher di London School of Economics. Selain sebelumnya juga berkiprah di LPEM FEUI. Sebelumnya juga di dalam expertise research interest beliau adalah development economics, health economics, tobacconomics, poverty and inequality issues, social protection, household economics, economics modeling, microeconometrics, dan CGE modeling. Jadi cukup banyak sekali paper beliau dari tahun 2003 aktif, baik di dalam buku maupun sebagai penulis di jurnal-jurnal. Terima kasih Bapak Teguh. Mohon maaf kami sekilas membaca profil karena cukup panjang begitu kurikulum vitae beliau. Tanpa memperpanjang waktu, kami persilahkan dengan hormat Bapak Teguh Dartanto untuk memaparkan pemaparannya dalam Studium Generale ITB dengan judul Perekonomian Indonesia Pasca Pandemi COVID-19, Hijau, Digital, Inklusif, dan Berkelanjutan. Kepada Bapak Teguh, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Rektor ITB yang telah mengundang saya untuk sharing, Pak Sekretaris Institut, Profesor Wijaya Martokusumo, Ibu Naomi, Mas, saya suka manggil Mas Pras sebagai Direktur Dirmawa, ada Pak Sony sebagai moderator, Pak Riwan dan Bapak Ibu semuanya, dan yang pastinya para mahasiswa yang mengikuti kuliah studium general hari ini. Ya, tadi saya sampaikan, saya Teguh Dartanto, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, pengen sharing terkait dengan perekonomian Indonesia pasca COVID-19, hijau, digital, inklusif, dan berkelanjutan. Nah, hari ini saya akan berbicara mengenai masa lalu, masa kini, dan masa depan. Intinya kita berbicara mengenai Indonesia sebelum pandemi, Indonesia semasa pandemi, dan bagaimana kita membangun kembali yang lebih baik tentang perekonomian Indonesia. Next, Mas.
Nah, bagaimana Indonesia sebelum pandemi COVID-19? Sebenarnya permasalahan yang dihadapi Indonesia itu kalau bisa kita summary-kan ini ada 3 yang mungkin selalu muncul di dalam benak banyak orang. Saya diberikan pesan karena ini adalah sifatnya umum, sehingga saya mencoba menggunakan bahasa yang non teknis ya. Tetapi intinya saya ingin mengajak semua teman-teman mahasiswa untuk membangun kesadaran bahwa ini loh tantangan utama perekonomian Indonesia yang lalu, yang telah kita lalui, yang ini yang selalu menjadi pembicaraan. Yang pertama adalah daya saing ekonomi kita relatif rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN. Yang pertama, produktivitas kita rendah. Produktivitas rendah ini artinya tenaga kerja kita di dalam memproduksi, artinya misalnya satu orang di Indonesia dibandingkan satu tenaga kerja di Cina itu beda hasilnya. Di Asia kita nomor di tengah-tengah, artinya nomor 12 dari 24. Yang kedua, kalau kita ngomong ICOR tinggi ini bahasa sederhananya adalah ICOR tinggi itu 6 angkanya itu artinya apa? Kalau kita untuk memproduksi 10, ibaratnya kita butuh 6 modal. Sedangkan Malaysia untuk memproduksi 10 itu hanya membutuhkan sekitar 4. Artinya apa? Kebutuhan modal untuk memproduksi di Indonesia itu sangat tinggi sekali. Ada isu-isu lain yang terkait dengan birokrasi dan perizinan rumit lama, ketidakpastian hukum. Ini adalah isu mengenai daya saing ekonomi di Indonesia yang selalu kita keluhkan. Ini adalah fakta yang membuat kenapa kita tidak bisa kompetitif atau kita tidak bisa melawan Cina di dalam mengekspor barang, tapi banyak barang Cina yang ada masuk ke Indonesia. Sedangkan mimpi kita adalah kalau ekonomi kita, daya saing kita tinggi, maka kita pengen semuanya apa? Cepat, mudah, murah, dan produktif. Artinya cepat urusan, mudah dalam urusan, murah barang, dan tenaga kerja produktif. Itu permasalahan pertama. Permasalahan kedua adalah transformasi ekonomi, di mana intinya perekonomian Indonesia itu masih sangat tergantung dengan sumber daya alam. Ekspor kita masih didominasi oleh barang tambang dan barang pertanian. Artinya ekspor batu bara, ekspor nikel, ekspor yang lain-lain. Dan juga pertanian yaitu CPO dan kawan-kawannya. Artinya perekonomian kita belum naik kelas ke arah bagaimana kita mengekspor produk-produk manufaktur. Nah, di sisi lain ini kenapa? Karena kita kenapa ekspor kita masih berdasarkan sumber daya alam, karena memang skill dari tenaga kerja kita masih jauh di bawah. Mungkin kita nggak bisa menyatakan bahwa ITB memproduksi lulusan yang luar biasa. Iya, ITB itu adalah elit. Sedangkan sebagian besar dari tenaga kerja kita masih berada pendidikannya adalah setara SD. Kalau setara SD, apa yang Anda harapkan untuk memproduksi sesuatu yang luar biasa? Nah, yang berikutnya ada gejala deindustrialisasi. Deindustrialisasi ini artinya sumbangan sektor industri manufaktur di dalam perekonomian itu semakin mengecil. Semakin mengecil ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, memang dia nggak berkembang, artinya segitu-segitu aja, sedangkan sektor-sektor yang lain berkembang sehingga secara proporsi industri ini akan semakin kecil. Dan ada inovasi yang rendah. Artinya memang level inovasi kita rendah karena apa? Kreativitas dan daya dukung untuk inovasi itu nggak banyak. Yang kita harapkan adalah apa? Ekonomi kita bergerak ke arah yang lebih advance, ada industrialisasi dan inovasi. Permasalahan ketiga yang muncul adalah demokrasi ekonomi. Saya membahasakan demokrasi ekonomi. Karena saya ingin menyatakan bahwa di Indonesia ini ketimpangan antar wilayah sangat tinggi. Ketimpangan wilayah desa kota, Jawa luar Jawa. Itu di dalam konteks kewilayahan. Di dalam konteks sosial ada ketimpangan pendapatan, aset finansial, aset tanah di dalam kelompok masyarakat. Nanti saya tunjukkan bahwa ketimpangan aset tanah dan aset finansial di Indonesia itu semakin sangat-sangat luar biasa. Dan yang berikutnya adalah kontribusi dari koperasi dan
usaha mikro, kecil, menengah itu sangat rendah. Kita selalu berbangga bahwa UMKM ini adalah memberikan lapangan pekerjaan kepada hampir lebih dari 70% dari tenaga kerja kita. Tetapi kalau kita lihat kontribusi UMKM di dalam perekonomian itu hanya sekitar tidak lebih dari 60%. Artinya apa? Orang yang bekerja di situ besar sekali tapi kontribusinya tidaklah besar. Ini yang mungkin kita harus dorong sehingga kita pengen ada di dalam perekonomian kita itu adalah perbaikan akses kelompok masyarakat, ada keadilan dan keberpihakan. Ini adalah tantangan yang kita hadapi. Masa lalu lah ini sebelum COVID. Dan ini juga masih terus ada. Next. Nah, kalau kita melihat dari daya saing kita di konteks global, ini harus melihat ya, terlihat bahwa memang isu utama di tahun 2017-2018 itu adalah isu kesehatan dan pendidikan dasar. Intinya adalah harus kita bedakan antara sekolah dan belajar. Schooling dan learning itu totally berbeda. Ini yang perlu kita bahas dan kita harus pikirkan bahwa ini adalah tes-tes terakhir menunjukkan bahwa anak kelas 3 SD ketika dikasih soal anak kelas 1 SD dalam matematika itu enggak lebih dari 50% yang bisa jawab. Artinya apa? Anak-anak kita sekolah tapi enggak belajar. Nah, sehingga teman-teman juga harus berpikir kalau ada indikator nanti apa angka year of schooling gitu, angka sekolah di Indonesia, partisipasi sekolah di Indonesia kelihatannya tinggi, tetapi ternyata belum tentu belajar. Ini yang perlu kita pikirkan. Yang kedua adalah efisiensi pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja kita memang relatif nggak produktif dan juga terkait dengan kesiapan teknologi. Nah, ini kalau dilihat dari pilar kondisi East Asia dan juga Indonesia, memang Indonesia itu unggul dibandingkan East Asia dan Pasifik hanya dalam konteks market size. Ini yang sebenarnya menyedihkan. Kita itu hanya akan jadi pasar, market size-nya besar, tapi kita unggul di market size. Ini yang harus kita inovasi dan kecanggihan bisnis ini memang sudah mulai terlihat, tapi memang belum menunjukkan yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat tadi yang saya sampaikan, ini mungkin miris ya buat teman-teman semua bahwa ada disparitas aset finansial dan aset fisik dalam konteks tanah. Ini saya pengen katakan pada teman-teman bahwa 98% rekening, artinya rekening mahasiswa, rekening saya nggak tahu rekeningnya Pak Sekretaris Institut mungkin beda, angkanya mungkin udah MM-an. Intinya apa? 98% rekening dengan nilai sampai dengan 100 juta itu hanya menguasai 14,5% dari total tabungan. Artinya apa? Sekian banyak yang orang punya tabungan itu hanya menguasai 14% dari total seluruh tabungan di Indonesia. Tetapi 0,03% rekening, artinya jumlah rekening seluruh Indonesia itu 0,03%, dengan nilai di atas 5 miliar itu menguasai 46,2% dari total tabungan. Artinya apa? Aset finansial juga dikuasai oleh segelintir orang. Kalau lihat aset tanah, 6% petani terkaya itu menguasai 38,5% total tanah pertanian. Artinya apa? Aset fisik juga ada hanya di segelintir orang, aset finansial juga ada di segelintir orang. Intinya apa? Ini bisa menjadi masalah sosial, kecemburuan sosial, juga bisa menyulut antara kerusuhan. Tetapi inilah kondisi fakta. Berikutnya. Nah, isu lain yang muncul, tadi saya kenapa highlight isu yang 3 isu utama, tetapi teman-teman selalu mendengar atau mungkin mahasiswa baca tentang mengenai middle income trap. Kita pengen keluar middle income trap, jebakan kelas menengah. Nah, kalau kita lihat bagaimana Indonesia ini prospeknya bisa keluar dari kelas menengah bagaimana? Ini adalah mimpi Indonesia. Tetapi ini kalau kita lihat tren aja, ini hanya data aja pendapatan per kapita Indonesia, ya kita naik turun, kita lihat 2019, 2020, 2021, pada 2019 kita masuk sebagai negara lower
middle income. Ya, kita itu sebenarnya baru masuk middle income. Nah, tapi kita pengennya adalah keluar dari middle income trap. Artinya memang nggak banyak negara yang bisa keluar, biasanya stuck di situ, di kelompok kelas menengah. Ketika pandemi tahun 2020 mengalami penurunan karena pandemi, tetapi tahun 2021 kita mengalami kenaikan lagi. Artinya apa? Kita ini sekarang masih hanya berada di keluar masuk dari border sebagai kelompok pendapatan kelas menengah. Ini adalah tantangan tadi. Kalau tantangan yang di atas tadi bisa diselesaikan dan tantangan selama pandemi bisa diurai dan juga masa depan kita kemungkinan kalau memang kita bisalah masuk di kelas menengah yang bagian upper middle class. Ini adalah data makro. Ini saya tunjukkan bagaimana sebenarnya ini hanya saya pengen memberikan gambaran aja kepada teman-teman mahasiswa. Ini gambar ya. Ini saya pengen melihat apakah kita mungkin nggak keluar dari jebakan kelas menengah. Gambar yang kiri itu adalah pergerakan kesejahteraan orang yang sama. Ini ya saya tegaskan, orang yang sama kita ikutin 21 tahun. Ya, ini orang yang sama. Tahun 93 kita ikutin terus sampai tahun 2014. Ternyata memang di tahun 93 kelompok miskinnya itu ada banyak sekali ya, itu yang paling besar itu kelompok miskin. Tetapi selama 21 tahun ternyata ya kelompok miskin ini bisa masuk ke emerging class, bisa masuk ke middle class dan bisa masuk ke upper class. Tetapi memang selama 21 tahun hanya sekitar selama 21 tahun terlihat bahwa yang miskin bisa naik kelas, kita senang. Tetapi untuk masuk keluar dari middle class ini enggak banyak. Ya, inilah gambar gitu orang yang sama. Sedangkan yang bagian kanan ini adalah saya membandingkan orang tua dan anak. Orang tua di tahun 93 dan anaknya di tahun 2014. Ini hanya pengen menggambarkan buat teman-teman semuanya bahwa mobilitas kesejahteraan itu sangat mobile. Artinya buat teman-teman semuanya yang sekarang jadi anak orang kaya itu di Q5, ini Q1 itu adalah miskin, paling miskin 20% termiskin, Q5 adalah 20% terkaya. Sehingga buat teman-teman yang sekarang jadi orang dari keluarga bapaknya miskin, nanti 21 tahun lagi Anda bisa naik kelas ke Q5. Itu mungkin juga. Yang kaya juga bisa turun. Tetapi yang pengen saya sampaikan di sini adalah sebagian dari anak-anak dari keluarga kelas menengah, kalau bapaknya kelas menengah, anaknya juga setelah berkeluarga juga tetap menjadi kelas menengah. Artinya nggak bisa naik kelas ke kelompok kaya. Ini saya ingin menyampaikan bahwa tantangan keluar dari jebakan middle income trap itu adalah tantangan yang luar biasa. Tidak seindah yang dibayangkan. Nah, nanti bagaimana dengan redesigning dari perekonomian Indonesia ke depan ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ini juga orang yang sama ya, bapak sama anak. Dulu di tahun 93 ini anak. Terus tahun 2014 ketika anaknya sudah jadi rumah tangga sendiri itu kita cek nasibnya seperti apa. Ini orang yang sama. 21 tahun kita ikutin. Ya. Ini riset-riset kami. Oke, ini adalah masa lalu. Bagaimana masa kini? COVID-19 dan kondisi sosial ekonomi. Nah, kalau kita lihat COVID ini adalah disrupsi, mungkin dulu kita mengenal Industrial Revolution 4.0, tapi sebenarnya COVID adalah salah satu disruptor, main disruptor. Kalau kita lihat di Indonesia bahwa memang kita sekarang memasuki wave ketiga. Saya sendiri adalah alumni wave ketiga minggu lalu. Artinya saya juga habis terpapar oleh Omikron. Dari sini kita lihat bahwa perekonomian atau apapun ini sangat tergantung dari bagaimana kita mengendalikan COVID. Tetapi wave ketiga ini menurut saya tidak separah di varian Delta. Bagaimana dampak dari COVID ini terhadap perekonomian dan pergerakan manusia? Kita lihat bahwa
ini saya pengen memperlihatkan buat teman-teman bahwa dengan Google Mobility, ya saya orang ekonomi juga banyak menggunakan big data di dalam mengeksplor pergerakan-pergerakan manusia. Saya juga banyak menggunakan data satelit malam hari untuk melihat perkembangan ekonomi yang sifatnya bulanan. Nah, sehingga saya banyak kolaborasi juga dengan orang teknik. Kalau kita lihat, ini adalah perbandingan, yang atas ini adalah perbandingan mobilitas orang dibandingkan dengan sebelum pandemi. Memang pada kuartal kedua tahun 2020, artinya April, Mei, Juni, mengalami penurunan drastis aktivitas manusia. Indonesia itu drop drastis. Artinya banyak di rumah, banyak ini. Tetapi kalau di bulan akhir tahun 2021 sudah mulai terlihat perbaikan dari mobilitas. Artinya apa? Kalau kita nggak mobile, ini saya ingin menyatakan, kalau kita tidak ada pergerakan atau apapun, nggak bergerak manusia di rumah aja, itu nanti dampaknya ke perekonomian itu akan kelihatan. Tetapi kita cukup bersyukur bahwa dengan adanya vaksinasi, vaksinasi membuat orang semakin confident untuk melakukan aktivitas. Cakupan vaksin kita 91%, dosis 1, dosis 2 sekitar 66%, yang booster mungkin sekarang sudah mencapai 5%. Ini adalah vaksin adalah kunci di dalam pengendalian pandemi, sehingga mohon jangan sampai anti vaksin ya, karena vaksin ini bagian dari solusi. Nah, bagaimana melihat tadi saya sampaikan kan tadi bahwa terlihat bahwa kalau mobilitas manusia turun, maka ekonomi kita juga turun. Terlihat selama kurun waktu 2020, perekonomian kita mengalami negatif growth. Baru mulai membaik adalah di kuartal kedua tahun 2021. Ini artinya saya ingin menyatakan bahwa ekonomi kita ya relatif sudah recover di tahun 2021. Nah, kalau kita melihat tren seperti ini, pertumbuhan ekonomi itu kan ya kita tumbuh ini. Secara pengalaman kita perekonomian kita nggak selama 10 tahun terakhir ini nggak pernah kita punya pengalaman pertumbuhan kita tumbuh lebih dari 6%. Nah, dan 5 tahun terakhir ya sekitar 5%. Artinya apa? Tadi berbagai banyak laporan dari lembaga donor, lembaga atau apapun, kita kadang memikirkan bahwa Indonesia akan keluar dari middle income trap tahun sekian jika ekonomi tumbuh 6%, 7%. Yes, tapi kita juga harus melihat fakta bahwa ekonomi kita juga tumbuhnya ya segitu-segitu aja. Nah, ini tadi saya ingin menyampaikan bahwa ketika pertumbuhan ekonominya menurun, aktivitas manusianya turun, kan orang banyak di rumah, nggak bekerja, apalagi yang kelompok masyarakat bawah itu bekerjanya kan tidak bisa work from home ya, nggak bisa bekerja dari rumah, sehingga banyak mereka yang akhirnya jatuh miskin. Orang miskin di Indonesia angkanya Maret 2020 itu 26 juta, September naik lagi 27 juta sekian, 27, sekian juta, tetapi seiring dengan perbaikan ekonomi maka angka kemiskinan menurun kembali. Nah, ini mungkin istilah-istilah yang mungkin juga teman-teman mungkin ada Gini, ketimpangan macam-macam. Sebenarnya ketimpangan ini adalah konsepnya adalah bagaimana kita membandingkan kelompok kaya dan kelompok miskin lah ibaratnya. Kalau tren inequality, tren ketimpangan ini sebenarnya angkanya gini, 0 itu sangat equal dan 1 itu sangat tidak equal, unequal. Sehingga angkanya adalah di sini adalah 3,8. Indonesia pernah 0,4. Tetapi semakin lama ketimpangannya menurun, selama pandemi naik tapi turun kembali. Ini adalah isu-isu sosial yang mungkin kita perlu perhatikan. Tetapi yang menarik buat teman-teman yang mungkin mudah dipahami adalah di pasar ketenagakerjaan. Pasar ketenagakerjaan di mana selama COVID-19
pandemi tahun 2020 itu ada 29 juta tenaga kerja yang terdampak. 2,6 juta menganggur, 24 juta jam kerjanya menurun, 1,8 juta itu menganggur sementara. Aktivitas ekonominya dihentikan. Tapi yang menyedihkan ada 0,8 juta, 0,76 itu sudah nggak berminat lagi bekerja. Oke, ini tahun 2020. Tahun 2021 lumayan, ada penurunan, angka penganggurannya adalah 6,5%, sudah turun, semuanya sudah turun. Tetapi yang menarik adalah, yang pengen saya sampaikan di sini adalah, yang menarik adalah bagaimana sih dampak COVID terhadap tenaga kerja. Ada dua isu yang menarik yang mungkin perlu kita pahami ya. Ya mungkin ini istilah-istilah tetapi saya mencoba sederhanakan. Namanya scaring effect. Ini scaring itu kan scare, takut. Yang isunya di sini adalah tenaga kerja dengan adanya COVID dia menganggur. Tetapi ketika kondisi perekonomian membaik, mereka akan bekerja kembali. Tapi permasalahannya adalah mereka bekerja kembali di sektor informal. Satu misalnya jadi tukang ojek atau ikut Gojek, ada bekerja di sektor pertanian, ada kerja di UMKM, ada kerja di sektor pertanian yang mungkin gajinya jauh lebih rendah dibandingkan ketika bekerja di sektor formal dan kantoran. Itu yang pertama. Yang kedua, sektor informal ini adalah sangat-sangat rentan dengan gejolak dan sangat rentan tanpa adanya perlindungan sosial. Tidak ada jaminan kesehatan, jaminan ketenaga kerjaan. Yang kedua adalah isu mengenai habituation effect. Ini yang 0,76 juta inilah yang perlu kita pikirkan, yang out of labor force. Artinya apa? Terjadi bahwa orang-orang yang sudah terkena COVID ataupun PHK karena COVID, orang sudah nggak mau bekerja lagi, sudah frustasi. Ini yang bahaya. Ini isunya adalah mental health dan yang lain-lain. Ini adalah isu di labor market. Nah, isunya juga yang muncul adalah selama COVID ini adalah bagaimana target-target SDG ini juga sulit untuk tercapai. Dan ini juga menghambat pencapaian-pencapaian dari adanya SDG. Ini hanya salah satu contoh aja. SDG nomor 1 itu no poverty, artinya memang di sini angka kemiskinannya naik lagi. Sehingga kan kita targetnya adalah setengah dari atau no poverty ini kan extreme poverty-nya kan zero di tahun 2030, tetapi karena ada angka kemiskinan naik yang tadi selama COVID, maka capaian SDG bisa terhambat. Yang kedua adalah zero hunger. Artinya bahwa ini adalah target dari SDG, tetapi dengan adanya COVID maka ada disrupsi di global value chains. Ya, ini yang terjadi macam-macam. Ada well-being, ada isu kesehatan, quality of education-nya juga bisa turun karena di masa depan terkait dengan learning losses. Ya, learning losses artinya banyak yang anak-anak kita yang nggak bisa belajar. Oke. Next, ini rangkuman di tahun 2021, kondisi perekonomian kita lumayan, kita cukup bagus, ada 3,69% pertumbuhan ekonomi, PDB kita juga naik. Tapi saya cuma pengen mengatakan faktor apa sih yang mendorong pemulihan ekonomi di tahun 2021. Yang pertama adalah koordinasi otoritas fiskal, moneter, dan keuangan, artinya Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan OJK. Ini koordinasinya cukup baik. Yang kedua adalah adanya kebijakan pemerintah terkait dengan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah menggelontorkan uang yang cukup besar sampai 745 triliun di tahun 2021, tetapi hanya 71% yang bisa diserap atau dibelanjakan. Ini yang menjadi tantangan, bagaimana pemerintah juga harus bisa melakukan alokasi ataupun belanja atau penyerapan anggarannya lebih baik. Yang ketiga adalah pembatasan sosial, yang keempat adalah vaksinasi. Tetapi kita juga beruntung bahwa kenapa kita pulih di 2021, karena kita beruntung karena ada yang kita sebut namanya windfall commodity price.
Artinya ada windfall commodity price, harga-harga komoditas batu bara, minyak dan gas CPO naik, sehingga kita dapat duit banyak lah ibaratnya. Yang kedua adalah perilaku masyarakat kita juga sebenarnya agak-agak ya dalam tanda kutip plus minus ya. Ada yang bandel-bandel juga sehingga cuek dengan COVID sehingga mereka tetap beraktivitas. Ini adalah summary di 2021. Nah, bagaimana masa depan ini kita melihat masa depan ya, artinya tadi masa lalu masalahnya seperti itu, masa kini COVID masalahnya sudah terlihat jelas, tapi bagaimana kita membangun masa depan? Artinya bagaimana kita membangun masa depan yang lebih baik, perekonomian yang lebih baik, yang lebih hijau, berkelanjutan, digital dan inklusif. Nah, ini adalah kerangka baru bagaimana permasalahan sosial ekonomi yang tadi saya jelaskan di awal dan juga dampak sosial ekonomi selama pandemi, bagaimana kita harus punya paradigma baru di dalam membangun ekonomi, yaitu pemulihan ekonomi yang lebih hijau, berkelanjutan, digital, dan inklusif. Nah, bagaimana roadmap? Ini adalah sebuah roadmap dari perekonomian economic recovery post pandemi. Nah, kita sebenarnya awal-awal pasti kita akan emergency response selama COVID disaster relief. Emergency kedua adalah socio-economic disaster relief. Medium yang berikutnya adalah bagaimana meminimisasi resesi. Dan yang tahun lalu kita mencoba sudah bergerak ke arah economic recovery. Tetapi saya akan membahas fokus di dalam konteks long term-nya kita mau seperti apa. Pasti mau nggak mau kita harus green, resilient, digitized, inklusif, dan sustainable. Kita harus mendorong economic resilience. Ini yang menurut saya penting, ketahanan ekonomi. Sehingga ketika ada gejolak apapun, ekonomi kita tidak drop dengan cukup bagus. Sebenarnya orang Indonesia ini cukup resilience. Artinya tahan banting lah sebenarnya. Kita cukup kuat lah di dalam menjalani perekonomian kita ini sebenarnya cukup resilient ya. Resilient orang dan perekonomian ini karena ketika ada gejolak COVID atau krisis ekonomi pun ya turun tapi cepat kembali. Dan kita nanti akan mendorong circular ekonomi, digital ekonomi, dan yang pasti kita harus mendorong yang kita sebut namanya global and domestic value chains. Artinya ini pergerakan barang dan jasa ini harus kita perkuat di dalam konteks domestik. Intinya apa? Anda pesan barang dari Indonesia Timur itu lebih lambat, akan lebih mudah Anda pesan barang dari Cina. Nyampainya lebih cepat dari Cina dibandingkan dari Indonesia Timur. Dan yang berikutnya kita harus membangun, ini mohon maaf ya, ini topiknya sangat besar, mencoba komprehensif, tapi saya berharap teman-teman bisa mengambil lah nanti intisarinya. Yang berikutnya adalah kita harus membangun sistem jaminan sosial yang universal atau menyeluruh untuk seluruh penduduk, komprehensif dari paket perlindungannya, dan juga adaptif. Adaptif dalam arti kalau Anda mengalami masalah, Anda jatuh miskin, Anda bisa lapor. Saya ingin mendapatkan jaminan misalnya jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan kesehatan, jaminan yang lain ketika misalnya Anda ada masalah. Ini adalah sebenarnya roadmap yang harus kita jalani bagaimana long term vision dari perekonomian kita masa mendatang. Ini saya akan jelaskan satu persatu lebih mendalam terkait dengan definisi satu persatu. Oke, yang pertama apa sih sebenarnya hijau, pastilah ya, hijau nanti akan bahas di belakang, tetapi apa sih sebenarnya inklusif itu? Ini yang mungkin perlu kita pahami ya. Apa sih ekonomi inklusif itu? Ekonomi inklusif ini adalah kita ini berbagai macam definisi, tetapi intinya adalah kita nggak hanya berbicara tentang outcome, tetapi kita juga berbicara tentang proses. Pertumbuhan inklusif itu harus ada participation, atau partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Artinya jangan hanya tadi kelompok yang miskin, kelompok bawah, kelompok rentan ini nggak bisa berpartisipasi aktif di dalam proses pembangunan. Karena apa? Bisa jadi karena kurang skill,
kurang kualitas sumber daya manusia, dia tidak bisa berpartisipasi aktif di dalam konteks ekonomi. Misalnya dengan adanya digital ekonomi, macam-macam ini kan tidak semua orang bisa merupakan digital savvy, sehingga mereka nggak bisa berpartisipasi. Nah, selain berpartisipasi juga ada pembagian manfaat yang adil, adanya benefit sharing. Artinya benefit sharing ini artinya apa ya? Kalau kita bekerja kita dapat manfaat, tetapi manfaatnya juga adil. Artinya jangan sampai manfaat tadi ya dinikmati oleh sebagian besar kelompok yang di atas. Ini adalah definisi dari inklusif. Bagaimana pertumbuhan ini intinya adalah tidak hanya menciptakan kesempatan ekonomi baru. Artinya apa? Iya, pertumbuhan ekonomi atau aktivitas ekonomi itu tidak hanya menciptakan kesempatan ekonomi baru, tetapi harus ada memastikan bahwa kesempatan itu bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Misalnya isu tentang digital ekonomi atau apapun, kalau yang bisa menikmati hanya sebagian dari lapisan masyarakat, ya ini belum inklusif. Dan intinya adalah kalau dalam bahasa sederhananya adalah ekonomi inklusif itu adalah bahwa ekonomi atau aktivitas ekonomi yang dapat menurunkan kemiskinan sekaligus menurunkan ketimpangan. Sehingga dalam konteksnya kalau saya menyederhanakan itu ada partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Ya aktif juga berkontribusi, ini mahasiswa juga kan partisipasi hanya misalnya duduk di kelas. Tapi kontribusi terhadap kelas itu kan harus ada bagaimana menghidupkan diskusi. Tetapi harus ada yang namanya benefit sharing. Nah, bagaimana kita membangun ekonomi inklusif? Ini pemikiran-pemikiran yang memang selalu saya coba dorong. Ini adalah pro ya. Artinya tadi bagaimana definisi ekonomi inklusif ini kalau kita bisa turunkan ke arah yang lebih detail. Ini konseptual ya. Nanti mungkin teman-teman yang teknik atau apapun pengen yang detailnya nanti detailnya belakang. Pembangunan ekonomi harus yang sifatnya propur. Propur ini artinya pro terhadap kelompok bawah. Artinya kelompok bawah juga bisa berpartisipasi aktif. Misalnya kita kalau pembangunan ya kita mungkin high tech industri mungkin di Jakarta oke. Tapi mungkin di daerah-daerah yang sifatnya itu banyak tenaga kerjanya belum terdidik atau apapun, mungkin fokusnya adalah yang sifatnya bagaimana kelompok miskin ini bisa berpartisipasi. Yang kedua adalah pro job. Bagaimana aktivitas atau kegiatan ekonomi itu bisa mendorong adanya penciptaan lapangan pekerjaan. Ya, pro job. Ya, pro job. Artinya bisa jadi dengan sekarang ini misalnya dengan isu digital atau apapun itu juga bagaimana kita relate. Kita kaitkan antara new economy yang ada ini dengan penciptaan lapangan pekerjaan. Kalau misalnya aktivitas itu enggak menciptakan lapangan pekerjaan ya kurang inklusif. Yang berikutnya kita harus berpikir mengenai pro environment. Ini titik-titiknya ini ya teman-teman nanti yang harus ngisi ya. Teman-teman mahasiswa lah nanti siapa tahu nih suruh bikin summary atau bikin tugas. Kira-kira apa sih kegiatan ekonomi nanti yang mendorong pro job. Kalau bisa 6-6-nya gitu. Nah, pro environment ini artinya bahwa aktivitas ekonomi harus sebisa mungkin sekecil mungkin meninggalkan jejak karbon. Digital footprint-nya itu lebih rendah, water footprint-nya artinya jejak airnya, penggunaan airnya juga sedikit. Dan yang pasti bagaimana kita bisa mendorong aktivitas-aktivitas ekonomi yang sifatnya itu tadi circular economy, recycle, itu nanti saya jelaskan tentang kode. Yang berikutnya adalah ada pro knowledge creation. Ini saya pengen dorong bahwa aktivitas ekonomi ataupun jika ada misalnya investasi asing atau investasi apapun harus mendorong adanya knowledge creation. Harus mendorong adanya innovation. Misalnya ada foreign direct investor, investasi asing yang datang, mereka harus juga ada komitmen untuk mengembangkan misalnya universitas-universitas di daerah, mengembangkan tenaga-tenaga kerja yang ada. Ini saya mungkin mengambil contoh di Cilegon ya.
ketika di Cilegon itu kan industrinya kuat sekali, saya dikasih tahu bahwa tapi ini nggak match dengan adanya itu tadi pro job pro ini ya. Tapi bagaimana mendorong linkage antara misalnya pemberdayaan atau peningkatan kualitas sumber daya manusia ini harus didorong. Ini konsep-konsep ya, nanti memang kita harus berpikir secara konseptual, nanti kita punya dari sebuah konsep kita bisa turunkan. Yang berikutnya adalah pro-empowerment. Ini juga penting, pemberdayaan. Bagaimana aktivitas ekonomi itu bisa memberdayakan seluruh lapisan masyarakat. Selain tadi yang miskin, tetapi juga ada gender balance. Artinya juga perempuan tidak boleh diterpinggirkan, kelompok-kelompok misalnya masyarakat adat, masyarakat lokal itu juga diberdayakan. Ini sebuah filosofi konseptual. Dan yang berikutnya terakhir ini mirip-mirip adalah pro-social cohesion. Artinya aktivitas ekonomi jangan sampai menjadi pemecah belah masyarakat. Mungkin juga teman-teman mendengar isu misalnya konteks pembangunan waduk di daerah Wadas di Jawa Tengah gitu misalnya. Ini adalah hal-hal yang mungkin perlu jadi perhatian mengenai bagaimana kita mendorong pembangunan ekonomi inklusif. Ya, nanti titik-titiknya teman-teman ya yang isi ya, bagaimana yang kira-kira aktivitas apa sih yang bisa diisi. Next. Nah, ini mungkin yang paling teman-teman menarik ya, ini anak muda digital. Oke, ini pastilah ya, teman-teman pasti hobinya saya nggak tahu lah, mungkin yang sebelah kanan atas e-commerce pasti Tokopedia, Bukalapak itu pasti ini ya sudah sangat pengalaman lah ya teman-teman. Dan juga yang bawah ini on demand service logistik ini juga ada Gojek, ada Grab. Saya rasa nggak mungkin nggak punya itu, semua orang punya. Yang sebelah kiri kanan bawah bawah itu adalah travel, tourism dan macam-macam. Yang atas adalah financial technology. Ada GoPay, ada Dana, ada Bank Jago, ada yang lain-lain. Intinya adalah ini adalah the future dari ekonomi kita. Sehingga mau nggak mau memang kita harus dorong ke sini. Tetapi bagaimana harus mendorong itulah nanti yang perlu kita pikirkan. Next. Kalau kita lihat bahwa selama pandemi pun yang paling survive itu adalah ekonomi digital. Hal-hal yang terkait dengan digitalisasi. Artinya apa? Ini adalah apa? Karena digital ini kan contactless ekonomi ya, contactless. Artinya sangat-sangat jarang interaksi. E-commerce 1920 itu coba e-commerce juga naik drastis. 2021 lebih naik lagi, 2025 sangat naik sekali. Transport, food, macam-macam. Intinya apa? Perekonomian masa depan ya ada di digital ini gitu. Ini yang perlu kita pikirkan bagaimana mendorong aktivitas ekonomi ke arah digital. Ini adalah market di Indonesianya udah seperti ini gitu. Ini dalam billion US dollar. Oke. Nah, ini saya sampaikan kenapa sih ekonomi kita akan bergerak ke arah digital. Yang pertama adalah adanya perkembangan dari sisi teknologi. Di driver oleh teknologi, munculnya new teknologi, baik hardware maupun software. Sekarang mungkin smartphone semakin murah, ya kan? Smartphone semakin murah, teknologinya juga semakin 3G, 4G, 5G, GGG, fiber optic macam-macam. Artinya di drive oleh teknologi. Yang kedua, mungkin juga bukan mungkin lagi. Ada demographic changes. Generasinya sudah berubah. Dan teman-teman kita akan berhadapan dengan digital native. Mungkin kalau kita sebut namanya baru digital migrant. Saya baru migrasi ke arah digital. Tetapi generasi mungkin mahasiswa yang di depan saya di sini, itu saya rasa kalian adalah digital native. Kehidupan kalian ya di online gitu loh. Dan memang itulah masa depan gitu loh. Nanti ada metaverse dan teman-temannya.
ya Anda hidup Anda, ekosistem Anda di digital gitu. Mau nggak mau aktivitas ekonomi harus masuk di situ. Dan yang ketiga adalah digital ekosistemnya sudah terbentuk. Ada GoFood dengan merchant macam-macam. Sehingga inilah yang masa depan yang memang mau nggak mau harus kita dorong ke sana. Bagaimana kita dorong UMKM bisa listing di marketplace. Bagaimana kita memanfaatkan dunia digital. Ya, ini kan sebenarnya isu dari UMKM yang selalu kita dengung-dengungkan itu kan orang selalu ngomong modal. Sebenarnya isu UMKM itu ada 3M. Yang pertama adalah isu modal, yang kedua adalah isu mindset, yang ketiga adalah isu market. Tetapi kita selalu ngomong bahwa UMKM itu intervensinya adalah modal. Bagaimana intervensi dengan mindset dari pengusaha? Nah, ini yang mungkin saya juga sering kritik. UMKM ini bisa jadi dua hal yang muncul. Jangan-jangan orang berusaha itu ada dua kemungkinan. Karena memang kewirausahaan atau memang keterpaksaan nggak ada pekerjaan. Inilah keterpaksaan atau kewirausahaan. Ini mindset inilah yang harus didorong. Dan kita juga harus mendorong mindset bahwa UMKM juga harus naik kelas. Mikro jadi kecil, kecil jadi menengah, menengah jadi besar. Mindset inilah yang harus kita dorong. Yang ketiga adalah market. Bagaimana bring UMKM itu to market. Marketnya bisa tradisional maupun market yang digital. Inilah kalau kita mau harnessing dari adanya digital ekonomi, digital teknologi, bagaimana mendorong UMKM ini juga get benefit dari adanya digital itu. Dan saya rasa teman-teman mahasiswa punya ide-ide yang luar biasa. Tetapi permasalahannya akan muncul, saya sebutkan di sini bahwa digital teknologi itu pun, digital ekonomi pun ada masalah. Dalam konteks Indonesia, Anda di Jawa mungkin nggak begitu masalah dengan akses. Ya, ini di dalam dunia digital itu ada 4 isu yang harus kita pikirkan, ya, agar kita benar-benar bisa memanfaatkan. Yang pertama adalah network, jaringan fisik, sinyal internet macam-macam itu kan teman-teman mungkin yang di YouTube lebih paham lah. Tapi saya menunjukkan bahwa di sini terlihat bahwa di Indonesia Timur belum merata. Masih ada 670 sekian desa itu nggak punya akses sinyal telepon. Ini ada 6.759 desa. Dan ada 6.900 itu nggak ada internetnya. Sedangkan di Papua, kita sudah membangun namanya Palapa. Broadband. Tapi inilah yang terjadi bahwa kita nggak unequal. Kalau nggak unequal secara teknologi, bagaimana orang di Indonesia Timur bisa memanfaatkan benefit dari teknologi, digital ekonomi digital? Nggak mungkin. Oke, next. Oke, ya tadi ya, akses teknologi. Nah, akses ini infrastruktur. Oke ya, kalau nggak ada sinyal kamu nggak bisa menggunakan. Yang kedua adalah, next. Yang kedua adalah ketimpangan dari akses teknologi atau devices. Ya, ada sinyal tapi nggak punya peralatan bagaimana? Artinya nggak punya handphone, nggak punya komputer. Saya menyebutkan yang kanan ini ya, kanan sebelah kanan. Saya ingin menunjukkan bahwa kelompok 1 paling miskin, kelompok nomor 10 paling kaya. Ini menunjukkan bahwa untuk anak SD hanya 1 dari 10 anak SD dari kelompok paling miskin itu yang punya handphone. Ini tahun 2019, 2020 sudah membaik. Tapi intinya 1 banding 10. Hanya 1 orang anak kelompok miskin yang bisa sekolah ibaratnya. Sekolah dengan adanya internet. Dengan menggunakan sekolah online. Sedangkan kelompok kaya 5 dari 10, artinya setengah. Tetapi sekarang di tahun 2020 sudah membaik, 2021 membaik. Intinya apa? Di dalam proses belajar mengajar aja sudah ada gap. Yang paling miskin nggak bisa belajar karena nggak ada alat. Itu ya, yang pertama itu tadi. Ada sinyal, harus ada alat. Device. Punya alat, harus punya apa? Punya pulsa, punya paket data. Kalau Anda punya sinyal, punya handphone, tapi nggak punya paket data, nggak bisa menggunakan juga.
Ya. Yang keempat adalah harus ada knowledge atau skill memanfaatkan teknologi ini. Nah, yang sebelah kiri, ini saya cuma pengen menunjukkan kepada teman-teman bahwa antara nomor satu adalah paling miskin, 10 adalah paling kaya. Bagaimana perilaku orang kaya dan orang miskin dalam memanfaatkan teknologi? Kelompok paling miskin sebagian besar waktunya di dalam ketika dia menggunakan internet, itu sebagian besar untuk hiburan aja, melupakan kesedihan lah. Sedangkan kelompok paling kaya, paling 10% paling kaya, sebagian aktivitasnya adalah aktivitas produktif. Nah, inilah yang membedakan. Sehingga ketika ada teknologi tadi, kita memang masa depannya adalah digital teknologi, tetapi kita juga ada masalah jaringan belum merata, masalah devices belum merata, masalah knowledge juga belum merata. Nah, ini ya, saya ke depan itu, tapi tantangannya memang harus kita selesaikan. Nah, bagaimana kita ini bagian terakhir ekonomi hijau, sirkular, dan berkelanjutan. Ini mohon maaf ya, ini topiknya sampai apa ya, sebuah cerita. Oke, apa sih ekonomi sirkular itu? Kita mencoba kalau dulu kita mengenal 3R, reduce, reuse, recycle. Kalau coba sekarang ekonomi kita mendorong adanya circular economy. Circular economy ini intinya adalah berbeda dengan linear. Ketika linear itu kita buat barang, ada material, kita desain, kita bikin produknya, kita distribusikan dan kita gunakan dan setelah itu dibuang. Ini yang konsep linear economy. Sehingga inilah yang akan menyebabkan adanya itu tadi, ekonomi kita nggak hijau. Banyak sampah, meninggalkan banyak jejak karbon emission. Tetapi kita punya konsep bagaimana ekonomi itu akan dirubah lagi. Misalnya sampah makanan gitu. Nah, akhirnya ketika menjadi sampah barang nggak ini, kita konversi lagi menjadi waste to energy misalnya. Atau misalnya plastik kita recycle lagi. Kita remanufacture lagi. Bagaimana dalam mendesain juga, desainnya itu misalnya kalau mengganti misalnya papan atau apapun itu nggak semuanya, misalnya lebarannya yang rusak aja gitu. Desain-desain seperti ini kan kita harus mikirkan, apalagi mungkin teman-teman yang dari arsitek atau desain grafis atau desain produk, kita harus mendesain yang memang bisa kita melakukan replacement misalnya. Ini adalah konsep-konsep yang memang ke depan harus menjadi bagian. Artinya misalnya kan walaupun di Indonesia ini konsep ini mulai didorong, tapi belum tentu si konsumennya juga tertarik. Karena apa? Misalnya tahu kalau misalnya barang-barang yang dibeli itu berasal dari recycle, malah belum tentu pada mau gitu loh. Saya juga banyak ketemu misalnya Panasonic gitu. Sebenarnya mereka sudah melakukan recycle, aktivitas ekonominya atau aktivitas produksinya itu sudah menggunakan barang-barang recycle. Tetapi mereka nggak mau menggembor-gemborkan itu, takutnya konsumennya malah value produk itu lebih rendah. Tetapi sekarang memang ini sudah muncul anak-anak muda sekarang concern dengan lingkungan, bagaimana mulai barang-barang pre-love, bukan barang mantan ya, ini barang pre-love. Mulai orang itu nggak mau banyak-banyak membeli exchange sewa, itu adalah bagian dari ini. Nah, bagaimana potensi ekonomi hijau di Indonesia? Ini saya ambil dari Bappenas. Memang potensi ekonomi hijau di Indonesia ini cukup cukup baik, terutama di manufacturing capacity, labor competitiveness dan yang lain-lain. Artinya sebenarnya ke depan ini daya saing tenaga kerja dan kapasitas manufaktur. Tapi memang isu utamanya adalah mendorong aspek regulasi dan perencanaan dan kebijakan efisiensi energi. Ini adalah hal-hal yang mungkin harus kita dorong di dalam konteks circular economy. Nanti saya kasih benar-benar contoh circular economy itu seperti apa. Ini adalah strategi ekonomi hijau Indonesia, bagaimana kita melakukan transformasi ekonomi hijau di Indonesia, fokus dari pengembangan energi baru dan terbarukan. Renewable energy, mungkin wind, air, tenaga surya ini dari dan teknologi baterai kan sekarang sedang didorong. Penerapan ekonomi sirkular di manufacturing ini mencoba didorong, mereka juga didorong untuk melakukan net zero emission di dalam manufacturing, dan juga pengelolaan sampah limbah ini yang mungkin didorong juga oleh pemerintah Indonesia,
Dan terkait dengan restorasi dan ekonomi berkelanjutan, ini mengenai deforestasi, restorasi lahan-lahan gambut dan yang lain-lain, dan pengembangan pertanian berkelanjutan. Smart farming, precision farming ini adalah bagian dari transformasi ekonomi Indonesia. Ini adalah contoh sederhana dari bagaimana circular economy itu terjadi dalam konteks waste, artinya sampah. Nah, sampah ini sebenarnya bisa kita pilah menjadi organic waste, anorganik, plastik, metal, gases, dan residual, artinya sisa-sisa. Kalau organic waste ini misalnya barang-barang misalnya bisa dilakukan menjadi kompos dan bisa menjadi maggot itu mungkin larva atau apa itu ya. Ini kan bisa lagi kalau misalnya kompos bisa lagi kembali lagi digunakan oleh konsumer gitu. Ini yang mencoba konsepnya circular, walaupun ini bukan sesuatu yang baru, tetapi ini kan lagi di mainstream kan oleh banyak pihak. Ini adalah salah satu contoh value chain flow bagaimana kita mendorong yang namanya net zero emission. Artinya semua aktivitas itu kita kembalikan lagi. Nah, next ini adalah kebijakan-kebijakan yang mungkin saya nggak akan bahas secara detail, tetapi mungkin ini karena sudah waktunya tinggal 1 menit lagi, mungkin saya akan sedikit closing terkait terakhir what's next sih, apa sih yang kita harapkan dari catatan akhir ekonomi hijau, digitalisasi, inklusif dan berkelanjutan ini, if and only if ya, ini yang matematika biasanya terbiasa, harus ada strong commitment. Strong commitment ini yang kita kadang selalu menari di atas gendang orang lain. Negara lain sedang bertepuk tangan dengan apa, kondisi global sedang apa, kita menari aja. Tapi less komitmen, ketika semuanya sudah berubah, landscape global berubah, komitmen kita berubah. Ini yang mungkin missing di kita. Komitmen, persistensi dalam sebuah kebijakan. Yang kedua adalah strong leadership. Leadership ini bukan dalam konteks luas ya, semua level ini punya leadership masing-masing, bagaimana kita punya strong leader yang bisa melakukan direction terhadap masa depan. Long term vision ini juga kita harus berpikir nggak hanya 5 tahun siklus pemilu aja, tapi kita punya decide bahwa kita punya long term vision 100 tahun Indonesia Merdeka 2045, clear action. Artinya kita vision aja tanpa clear action menurut saya nggak jelas. Artinya harus ada benar-benar policy. Dan yang terakhir adalah collaboration. Dan saya selalu tekankan bahwa tidak ada satu masalah yang bisa diselesaikan oleh satu bidang ilmu. Ini yang selalu saya tekankan ke mahasiswa saya di ekonomi, sehingga jangan merasa, sudah biasanya ngomong ke mahasiswa di mahasiswa baru, tahun pertama ketika masuk di ruangan audit ini saya selalu katakan bahwa stop untuk berbangga. Udah selesai berbangganya, yang ke depan harus bagaimana Anda berkolaborasi dengan setiap individu, setiap mahasiswa di fakultas ini, dan juga di bidang-bidang lain, karena masa depan adalah collaboration. Dan yang pasti, let's prepare our young generations better. Ini adalah fungsi saya sebagai pengelola universitas fakultas, menyiapkan teman-teman mahasiswa better than me. Ini karena masa depan bukan milik saya. 2045 usia saya harusnya 65 tahun gitu, sudah mulai declining, tetapi kalian di tahun 2045 itu adalah usia peak-peaknya ya, artinya usia 40 sampai 45 tahun. Ini yang mungkin catatan akhir dari saya. Mohon maaf, mungkin topiknya terlalu very big, tapi inilah sebenarnya saya ingin memberikan comprehensive picture dari perekonomian Indonesia dan masa depan, dari masa lalu, COVID, dan masa depan. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Makasih, saya sangat open dan terbuka untuk melakukan diskusi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Godartanto PhD, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, atas paparannya yang luar biasa begitu ya, terkait tentang macro condition dari Indonesia, begitupun juga global. Saya mengundang teman-teman mahasiswa untuk bertanya, bisa langsung ataupun menulis melalui chatroom sambil menunggu
biasanya ini langsung hujan nih Pak Teguh, langsung banyak pertanyaan. Tapi izinkan saya 2-3 menit merangkum dari apa yang sudah dipaparkan Pak Teguh tadi. Yang pertama, Pak Teguh mencoba untuk melihat our past begitu ya, terutama bagaimana COVID dan juga sebelum COVID. Pak Teguh juga menekankan perbedaan antara schooling dan learning begitu ya, dan data-data yang menunjukkan bahwa memang banyak sekali PR dari kita semua sebagai pendidik dan juga sebagai bangsa untuk mempersiapkan masa depan generasi muda kita, bahwa masuk sebagai pelajar di sekolah belum berarti sebagai pembelajar. Oleh karenanya ini menjadi suatu pesan penting dari PAS nih, yang menjadi sebuah kenyataan. Kemudian juga ada ketimpangan-ketimpangan, baik misalnya ketimpangan modal, kemudian juga ada jebakan middle income trap yang ada tanda-tanda menuju hal yang menggembirakan, tapi tentu juga masih banyak tantangan-tantangan yang kemudian menjadi PR bagi kita bersama. Misalnya tadi mobilitas kelas ekonomi, misalkan ada data-data dari luar biasa Pak Teguh dan tim selama 20 tahun melihat bagaimana mobilitas ekonomi berbagai kelompok begitu respondennya, dan melihat memang ada yang tumbuh, ada yang stagnan, dan bahkan ada yang turun juga begitu ya Pak Teguh. Nah, ini menjadi tantangan juga. Begitupun mobilitas fisik manusia, Pak Teguh juga menginlinekan antara ketika COVID mendisrupsi kegiatan manusia dan menyebabkan kita terkungkung di rumah karena memang ketentuan-ketentuan kesehatan begitu. Ini menyebabkan ekonomi juga langsung terefek begitu, dari jumlah pengangguran, dari kuantitas ekonomi dan yang lainnya. Sehingga Pak Teguh juga mengingatkan kita akan scarring effect dan habituation effect yang mungkin muncul dari COVID begitu ya Pak ya. Begitupun Pak Teguh menyentuh terkait dengan kewirausahaan, bahwa banyak sekali sebagai punggung ekonomi Indonesia UMKM, akan tetapi tingkat produksinya masih di bawah dari kuantitas jumlah. Dan ini menjadi tantangan. Pak Teguh memberikan solusi 3M. Modal tentu menjadi penting, tapi modal bukan segalanya, karena ada mindset dan market yang kemudian perlu dibantu. Pada selanjutnya Pak Teguh juga mungkin memberikan pesan bagi kita semua ya, terkait dengan tema studium generale kita pada pagi hari ini, yaitu bagaimana pasca COVID kita membangun ekonomi yang lebih hijau, ekonomi yang lebih inklusif, dan juga ekonomi yang digital dan berkelanjutan begitu. Dan tadi sudah dirangkum dengan catatan akhir beliau bahwa if only if begitu, persyaratannya tercapainya 4 atau 5 kata kunci tadi, inklusif, digital, sustainable, dan hijau, itu adalah komitmen, leadership, visi jangka panjang, action yang jelas, dan yang penting juga adalah kolaborasi. Mungkin itu banyak sekali daging kalau istilah mahasiswa sekarang begitu ya Pak Teguh, dari materinya Pak Teguh, tapi kita akan coba dulu interaksi langsung nih. Kayaknya mahasiswa sudah ada beberapa yang nanti kita juga akan ke yang melalui chatroom, begitupun melalui streaming YouTube ITB Official juga sudah ada beberapa yang masuk. Tapi kita undang dulu, ini ada Andreas. Andreas, silahkan on cam dan on mic untuk berinteraksi langsung dengan Pak Teguh Dartanto. Halo Andreas, ada kesulitan teknis? Oke, bisa on cam Andreas? Silahkan, dari fakultas mana Andreas? Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa on cam karena sinyal di rumah saya agak kurang begitu bagus, Pak. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Andreas Yulis Pamungkas, Pak, NIM 145200020 dari Program Studi Teknik Bioenergi dan Kemurgi ITB. Saya ingin bertanya terkait ekonomi hijau dan sustainability, Pak.
di era pandemi ini sering digaung-gaungkan tentang ekonomi hijau dan sustainability, dan beberapa konferensi tingkat tinggi pun dilakukan dengan tema bahasan tersebut. Nah, saya ingin bertanya, Pak, Indonesia kan memiliki potensi ekonomi hijau yang sangat tinggi, Pak. Nah, kita itu ingin beralih ke ekonomi hijau. Namun di sisi lain, kita juga perlu melihat bahwa negara-negara lain seperti China, India, dan beberapa negara di Eropa, yang mereka berusaha beralih ke ekonomi hijau, contohnya adalah di bidang energi terbarukan, itu malah mengalami krisis di era pandemi ini. Nah, saya ingin bertanya, Pak, kira-kira bagaimana cara Indonesia untuk dapat beralih ke ekonomi hijau, tetapi biar kita tidak krisis gitu, Pak. Dengan belajar dari negara-negara tersebut, kira-kira bagaimana, Pak? Baik, terima kasih ya Andreas ya terkait dengan pertanyaan green economy nih. Green economy bagaimana Pak? Apakah memang green economy ini tadi Pak Teguh sudah menjelaskan ya Andreas ya, bagaimana 5R, renew, reduce, recycle, refurbish, dan reuse itu menjadi prinsip-prinsip utama. Tapi bagaimana kita bisa mengkaitkan keberhasilan ekonomi nih Pak Teguh dengan ekonomi hijau? Dipersilakan Pak. Oke, terima kasih Andreas, pertanyaannya terkait dari teknik bioenergi kalau nggak saya tadi ya. Mengenai ekonomi hijau dan sustainability, ini kan potensi ya, artinya memang ini menjadi global movement ya. Tadi makanya saya sebutkan bahwa jangan sampai kita hanya menari di atas gendang orang sehingga tapi kita nggak punya clear vision dan clear long term vision, clear action gitu. Jangan sampai karena kita menari di atas gendang orang kita bisa salah langkah. Yang pertama mungkin yang perlu kita pikirkan di dalam konteks green ini, kita mengoptimalkan yang ada dulu, potensi-potensi di bidang pertanian misalnya. Artinya ini kan salah satu misalnya menggunakan misalnya precision farming, terus smart farming, yang hal seperti itu yang mungkin kita dorong lah. Misalnya di dalam proses perkebunan, perpolitikan yang kita dorong harusnya seperti itu. Atau yang berikutnya adalah bagaimana di dalam industri manufaktur. Ya, industri manufaktur ini kita dorong untuk misalnya net zero emission. Bagaimana mereka energinya juga sudah mulai menyiapkan. Jangan sampai ketika kita mau bicara mengenai ekonomi hijau, kita langsung jumping ke arah transisi energi. Tahu-tahu kita ngomong shutdown, misalnya coal power plant gitu, artinya power plant atau pembangkit listrik tenaga batu bara kita shutdown gitu. Artinya benar-benar kita langsung menyiapkan ke arah situ gitu, langsung kita melakukan penggantian dari coal power plant dengan yang lain saat ini gitu. Kalau saat itu terjadi itu yang pertama kan harus ada dua hal kan. Anda harus membayar investasi yang sudah diinvestasikan oleh pembangkit listrik tenaga batu bara itu. Kan Anda harus mengganti. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya sekarang itu dengan mengganti itu harga energi akan lebih mahal kan. Ya, sehingga kalau kita nggak punya strategi yang clear, kalau kita misalnya strateginya nggak komprehensif, nggak clear, kita langsung jumping gitu kan, karena memang kalau kita bisa mereduce coal power plant itu kan mungkin bisa kita mengurangi emisi karbon yang cepat gitu. Tapi itu kan costly. Sehingga yang mungkin perlu kita lakukan adalah kita harus memilah mana yang menjadi prioritas. Ya, kalau saya sih mendorong yang isu di sektor pertanian dan manufacturing yang pertama. Transisi energi ya kita siapkan setelah misalnya manufacturing itu misalnya sudah mulai menggunakan renewable yang ini, sehingga nanti ketika kita melakukan transisi energi dari coal power plant ke yang energi lebih baru, kita nggak langsung jumping dan harga energinya juga masih bisa dikontrol. Itu mungkin pendapat saya ya. Kita harus punya identity lah sebagai bangsa, nggak hanya tadi menari di atas gendang orang aja. Betul, baik. Berarti memang tetap sebuah perkembangan itu harus kita laksanakan secara bertahap begitu ya Pak ya, dalam disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, politik, dan juga infrastruktur Indonesia tentu ya, sehingga kita pesan Pak Teguh adalah kita harus menari di lagu kita sendiri begitu ya Pak ya. Dan tentu ya Andreas, silahkan Anda melakukan penelitian breakthrough di bidang Anda, biomedis begitu ya. Tapi juga bagaimana kita tidak jumping tadi menjadi gegar baik itu budaya, sosial, ekonomi, dan yang lain. Terima kasih Andreas, dan selanjutnya kita lanjut dulu ke pertanyaan yang di chat room Pak Teguh, izin ini ada
Edra Ertantio dari Prodi Sarjana Pengembangan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung. Pertanyaan begini Pak Teguh, saat ini kita telah memasuki era post-industrialisme, di mana sektor industri manufaktur yang menjadi penopang utama ekonomi beralih ke sektor perdagangan dan jasa, mungkin dengan revolusi komunikasi begitu ya, revolusi industri dengan informasi dan komunikasi dan juga R&D. Pada era ini tidak hanya skill, tapi kreativitas dan teknologi perlu ditekankan dalam membangun perekonomian. Nah, pertanyaannya Edra, sudah seberapa siap Indonesia memasuki era post-industrialism ini, Pak, dalam rangka memajukan perekonomian Indonesia jika dibandingkan secara global? Apalagi saat ini ada pandemi dan pasca pandemi yang mengalihkan WFO ke WFH. Mungkin juga menarik karena tahun 2022 ini Indonesia menerima estafet kepemimpinan ya Pak Teguh dari Italia sebagai G20, 20 negara terbesar ekonomi di dunia begitu. Nah, mungkin bagaimana Indonesia bisa dibandingkan secara global dalam hal kreativitas dan teknologi ini Pak Teguh. Silakan Bapak. Ini memang pertanyaan menarik ya. Ini isunya terkait dengan apa? Kalau kita di dalam ekonomi namanya struktural, transformasi struktural atau transformasi ekonomi. Sebenarnya ekonomi kita ini harusnya kan di dalam konteks ekonomi pembangunan itu konteksnya adalah yang pertama adalah memang kita di sektor pertanian dan sektor primer. Sedangkan setelah itu pertanian maka kita akan bergerak ke arah industrialisasi, industri manufaktur dan yang lain-lain. Dan berikutnya baru akan bergerak ke sektor jasa dan perdagangan dan macam-macam. Tetapi yang terjadi, saya mungkin juga bisa dicek di tulisan saya 2 decades dari transformasi ekonomi Indonesia, itu terlihat kita melakukan jumping dari sektor pertanian ke sektor jasa. Ya, sektor industri manufaktur kita sebenarnya masih bergerak juga. Tetapi belum sampai industrialisasi secara matang, kita langsung jumping. Nah, jumping ini yang terjadi, mungkin orang mikir bagus ya kita melakukan loncatan. Tapi loncatan ini adalah yang terjadi apa? Bergerak dari sektor pertanian yang unskill, akan pindah ke sektor jasa yang unskill juga. Artinya apa? Yang terjadi apa? Jasanya ini jasa-jasa yang kualitasnya misalnya, dari dulu di pertanian sekarang jadi pedagang asongan, jadi itu. Ini artinya bergerak ke arah dari unskill di pertanian menjadi unskill di perdagangan. Nah, isunya adalah kenapa sih yang sekarang yang sedang pengen dibangun itu adalah bagaimana kita memperkuat industri lagi. Karena apa? Kalau kita langsung jumping ke sektor jasa dan perdagangan dan kita punya market yang sangat besar, apa yang akan terjadi? Ya kita hanya akan jadi pasar, kita hanya akan jual beli, dan barangnya siapa yang akan memasok? Berarti kan negara-negara lain yang punya industri kuat. Ini yang mungkin perlu kita pikirkan ya. Transformasi ini kan juga harus kita arahkan dan kita kontrol, sehingga dengan adanya marketplace barang-barang macam-macam itu dengan Bukalapak, Tokopedia dan kawan-kawannya, itu memang memberikan kesempatan marketplace ya, sehingga kita bisa melakukan jual beli macam-macam. Tetapi kalau kita nggak punya grand design sebuah negara membangun industri, maka yang dijual beli di marketplace itu ya barang-barang dari luar. Ini yang mungkin kita perlu pikirkan bahwa kita harus tetap membangun industri kita. Tanpa industri kita nggak akan pernah punya service sektor atau sektor jasa yang kuat. Karena kita akan jadi penonton dan jadi pasar itu nanti. Sehingga sekarang Indonesia mencoba melakukan dengan adanya COVID ini, mencoba melakukan transformasi ekonomi, bagaimana sektor-sektor industrinya juga diperkuat. Industri manufaktur, industri misalnya pertanian ke pengolahan, ada isu-isu mengenai hilirisasi tambang itu kan isunya adalah bagaimana industri juga berkembang di dalam, sehingga ekspornya bukan ekspor konsentrat gitu. Misalnya dari Papua itu konsentrat tembaga itu dia diekspor dengan tanah-tanahnya nanti diekspor gitu. Nah, sekarang dengan hilirisasi itu bagaimana diproses di dalam negeri sehingga nilai tambahnya ada di dalam negeri. Nah,
Tapi memang bagaimana kita kan nggak bisa nih Pak, yang perdagangan kan nggak bisa di stop, iya. Tetapi kita juga harus memikirkan bagaimana industri tetap berkembang. UMKM-nya juga kuat. Ini yang harus dilakukan ya. Artinya shifting ini memang berbeda ya. Memang negara lain model Cina, model Korea itu punya long term vision, long term goal, industrinya bridging dengan misalnya jasa film gitu. Coba bedanya misalnya Anda kalau lihat drakor yang startup ya. Itu kan mereka di dalam ini kan mereka menunjukkan bagaimana mobil Kia, bagaimana Samsungnya gitu. Coba bedakan dengan misalnya layangan putus, apa yang dijual? Ya kan, mobilnya Mazda. Ada yang lain yang dijual. Nah, dijual kesedihan, dijual itu. Ah, itu artinya beda gitu. Bagaimana misalnya Korea itu di dalam strategi industrialisasinya itu link dengan jasa industri itu link. Sehingga orang image-nya itu ada gitu. Image-nya kan yang dibangun pakai mobilnya di startup kan Mercy, BMW gitu. Ya dia nggak mau pakai mobil Jepang lah, pakai sekalian Eropa gitu. Tetapi smartphone, komputer, ide itu kan mereka. Bagaimana bedalah dengan jasa kita yang layangan putus. Ya bagus sih sebagai hiburan, tapi kan nggak ada integrasi bagaimana mereka jualan industri. Ini mungkin dari saya bahwa kita tetap harus fokus ke industrialisasi karena apa? Tenaga kerja kita belum bisa langsung jumping ke sektor jasa. Kalau mungkin teman-teman ITPB dengan kapasitas dan kualitas sih bisa, tetapi sebagian besar tenaga kerja itu masih SD dan SMP. Sehingga mau nggak mau mereka ya bisa kerjanya ya di sektor industri manufaktur. Baik, terima kasih Pak Teguh. Mas Endra ya, dari perencanaan wilayah dan kota ada dua kata kunci nih menjawab dari Pak Teguh yang bisa saya simpulkan. Yang pertama adalah memang hilirisasi tadi menjadi sangat penting, bahwa kita tidak menjual bahan mentah tapi membuat prosesnya di dalam negeri sehingga value added activity-nya juga ada di dalam negara kita begitu ya. Yang kedua juga pentingnya tadi integrasi antara berbagai industrialisasi tadi begitu ya, baik secara tahapan maupun antar industri begitu ya. Bagaimana misalnya dunia hiburan begitu ya menjadi display bagi produk-produk industri lain di Indonesia. Saya pikir itu juga sangat menjadi kunci antara integrasi dari berbagai industri ini. Terima kasih Pak Teguh. Kita beralih ke YouTube. Ini ada pertanyaan menarik dari Maulana Riza begitu, dari yang bergabung melalui YouTube, Pak Teguh. Pertanyaan Maulana begini Pak, bagaimana barrier kita untuk mempercepat economic recovery, terutama tadi penjelasan Pak Teguh, masyarakat kelas ekonomi middle low, yang paling besar itu apa misalnya Pak? Bukan misalnya ya, pertanyaannya yang paling besar itu barrier-nya apa Pak untuk economic recovery, kelas middle low. Kemudian apakah selain support pemerintah, apalagi nih yang perlu dilakukan? Mungkin juga ini menjadi PR mungkin ya Pak Teguh bagi teman-teman generasi kita, bahwa kita dalam beberapa tahun ke depan mendapatkan bonus demografi juga mungkin ya Pak ya, yang memang tadi Pak Teguh tekankan harus educated, harus memiliki nilai produktivitas tinggi. Nah, mungkin ini malah melihat Maulana bagaimana lagi buat kelas ekonomi middle low. Dipersilakan Bapak. Oke, makasih dari Maulana. Terkait barrier apa sih economic recovery kita, khususnya bagi kelompok menengah bawah yang kelompok rentan ya. Intinya memang satu, memang tadi saya sebutkan di tahun 2021 itu kan secara perekonomian kita saya summary bahwa ekonomi kita baik di tahun 2021 itu kan koordinasi dari pemangku kepentingan atau pengambil kebijakan Bank Indonesia dengan menerapkan suku bunga yang pas atau enggak terlalu tinggi. Ya, ini Kementerian Keuangan dengan kebijakan fiskalnya, alokasi anggaran yang cukup besar untuk program pemulihan ekonomi nasional. Dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, juga mengatur bagaimana ada restrukturisasi dari pinjaman. Itu kan bagian penting lah. Nah, apa kedepannya, bagaimana agar kita bisa recovery-nya ini cepat, terutama untuk kelas menengah bawah ya. Yang pertama,
sebelum recovery memang kita harus memberikan bantalan yang cukup. Bantalan yang cukup buat bantalan dalam arti mereka agar kondisi kehidupannya itu tidak jatuh miskin, tidak jatuh secara mendalam. Karena apa? Sebagian besar dari kelompok yang bawah dan kelompok menengah ini pendapatannya adalah sangat tergantung dari misalnya upah harian. Sehingga ketika aktivitasnya misalnya harus dibatasi atau yang lain-lain, maka mereka nggak punya pendapatan sama sekali. Sehingga yang perlu dibangun adalah sistem jaminan sosial, social protection yang komprehensif, ya, komprehensif dan juga adaptif. Tadi saya sampaikan adaptif itu artinya kalau orang yang jatuh miskin, maka jatuh misalnya saya di PHK di ini, saya bisa mendaftar. Nah, sistem jaminan sosial yang ada di Indonesia saat ini itu database-nya itu baru menyangkut 40% terbawah, ya. Sehingga kita perlu memperluas sampai 60%. Karena sebenarnya yang sangat rentan itu adalah 60% terbawah dari masyarakat kita itu di dalam gejolak ini. Sehingga kalau database-nya baik, kita akan tahu siapa yang harus dibantu. Ini yang belum dan sedang dilakukan. Nah, itu yang terkait bagaimana mereka menjaga bahwa kehidupan mereka masih terus berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dulu saya selalu sampaikan bahwa bagaimana kita memproteksi pekerjaan sebenarnya. Waktu itu bagaimana agar pemerintah ini memikirkan agar perusahaan itu tidak berhenti beroperasi atau tenaga kerjanya di PHK atau dirumahkan. Dulu kan ada skema-skema mengenai kalau mereka bekerja dan bergabung dengan BPJS tenaga kerjaan dikasih transfer uang kan. Ya, kalau saya sebenarnya dulu sangat mengkritik itu, saya menulis juga di Bulletin of Indonesian Economic Studies, seharusnya kita fokus ke arah menyelamatkan pekerjaan. Sehingga uangnya itu harusnya untuk proteksi itu, bukan dikasih langsung cash transfer. Kenapa itu perlu dilakukan? Kalau misalnya mereka masih tetap bekerja, dijaga perusahaannya masih berjalan minimum, ketika sudah ada perbaikan ekonomi, mereka bisa langsung start. Tetapi kalau perusahaannya itu berhenti, karyawannya diberhentikan, ketika sudah mulai membaik ekonominya, yang terjadi apa? Mereka startnya lama, merekrut lagi, ini lagi, itu lagi. Nah, memang sekarang adalah yang isu mengenai sistem ya itu tadi itu yang harusnya dipikirkan. Tapi sekarang ya itu sudah lewat. Tapi kita perlu memikirkan ke depan bagaimana kita memproteksi itu adalah tenaga kerjanya yang diproteksi dan perusahaannya. Nah, yang berikutnya adalah isu mengenai yang sekarang sudah heboh ini JHT 56. Tetapi kan sebenarnya isu yang menarik adalah JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Ini yang saya dorong dari tahun 2015 bahwa sistem perlindungan sosial kita itu baru memikirkan sesuatu yang terkait dengan kehidupan, umur, sakit, kecelakaan kerja, kematian, hari tua. Tapi nggak ada yang pernah memikirkan jika ada ekonomi krisis ekonomi. Siapa yang menjamin? Itulah yang saya dari dulu bahwa kita itu missing dari social protection, missing nggak komprehensif. Sehingga saya selalu mendorong bahwa kita perlu memiliki yang namanya unemployment insurance atau jaminan kehilangan pekerjaan. Ya, alhamdulillah sekarang sudah mulai ada, mulai mau diimplementasikan. Kalau itu ada sebelum pandemi, coba bayangkan. Kita nggak perlu pusing-pusing gitu loh. Mikirin orang yang kehilangan pekerjaan, yang jatuh miskin. Ya sudah, jaminan kehilangan pekerjaan yang akan menghandle. Nah ini yang memang kita kadang berpikir, tapi ya kita nggak bisa menyesali masa lalu kan. Artinya kita itu memang orang Indonesia itu reaktif. Ketika sudah terjadi baru disiapin gitu. Tapi nanti kalau nggak terjadi lagi, ini kelihatannya nggak konsisten gitu. Udahlah kelihatannya nanti masa depan kan nggak jelas lah. Udahlah kita lupakan lagi. Yang seperti itu yang menurut saya kita bisa di masa depan kita bisa memperbaiki lebih baik. Dan yang berikutnya adalah bagaimana kita juga menyeimbangkan ya antara kondisi kesehatan dan ekonomi. Aktivitas kelompok bawah ini sangat-sangat tergantung dari situ. Ini yang perlu kita pikirkan. Walaupun saya termasuk ekonom yang selalu fokus kesehatan is number one, tapi dengan misalnya dengan wave ketiga ini dan kondisi
ya dampak dari COVID Omikron ini beda dengan Delta gitu. Ya, mungkin juga kita harus berpikir mungkin ada sebuah relaksasi tertentu lah sehingga aktivitas kelompok middle dan low ini bisa terus berjalan. Ini itu Pak Sony. Baik, terima kasih Pak Teguh. Ada beberapa hal begitu ya yang menjadi kata kunci yang disampaikan Pak Teguh nih untuk pertanyaan tadi terkait Maulana ya. Bagaimana jaringan pengaman sosial yang komprehensif begitu, termasuk di dalamnya adalah jaminan kehilangan pekerjaan atau proteksi pekerjaan. Daripada memberikan uang cash, yaitu memberikan ikan, mendingan memberikan kail begitu ya Pak Teguh. Jadi proteksi ke perusahaannya, bagaimana perusahaan tetap bisa bergerak sehingga tetap mempekerjakan para karyawannya, itu dianggap salah satu yang sangat penting oleh Pak Teguh. Kemudian juga balancing antara kondisi kesehatan dan ekonomi. Jadi memang ini dorongan dari COVID dan segala macam tentu menjadi pertimbangan juga ketika mempertimbangkan kebijakan-kebijakan ekonomi. Bagaimana kemudian kondisi kesehatan dengan COVID ini menjadi prioritas. Tentu tadi Pak Teguh juga sudah menceritakan bagaimana tadi ada 5 tahap mengenai recovery dari COVID begitu, dan ini harus dibalanskan dengan ekonomi karena mengingat juga para elemen masyarakat di ekonomi menengah ke bawah ini juga sangat sulit untuk bekerja di rumah begitu, WFH begitu ya Pak ya, karena mereka bekerja di sektor real yang memang memungkinkan atau mensyaratkan interaksi fisik dan mobilitas manusia. Rasanya kita masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi nih, Pak Teguh izin, ini kita dapat dari mungkin ini teknokrat plus ekonomi begitu ya, dari Abrar dari jurusan fisika, memberikan salam juga dari dosen pembimbing Mas Abram ya, Pak Acep Furqon begitu. Nah ini mungkin Mas Abrar ini menarik untuk mendalami kajian makroekonomi Pak Teguh. Nah, tapi menariknya dia dari jurusan fisika. Jadi dia di sana ada ekonomifisika begitu. Bagaimana melihat kaitannya hukum-hukum fisika dengan ekonomi. Melihat pendekatan fisika secara perhitungan matematis dan analitis. Menurut Bapak nih, analisis ekonomifisika atau pola model-modeling dari eksakta seperti ini apakah memang relevan dan bisa digunakan untuk memprediksi parameter-parameter makroekonomi Indonesia, sehingga mungkin pada ujungnya membantu better decision making begitu ya Pak ya, untuk strategi ataupun langkah-langkah baik secara makro maupun kita banyaknya berbicara makro sekarang ya Pak ya, tapi mungkin juga sebagai makhluk ekonomi dalam pola pikir mikroekonomi. Dipersilakan Pak Teguh. Terima kasih. Ini Pak Acep Furqon adalah teman saya, teman bareng waktu pergi ke Jepang dan juga teman ngelawak lah. Dan makasih ya Mas Abrar ya dari fisika. Ini terkait dengan ekonomi fisik ya. Ini kan sebenarnya cabang di fisika yang sebenarnya terkait dengan pemodelan ya. Bagaimana ini sesuatu yang random, sebuah random, dan dengan randomisitas itu kita bisa melakukan prediksi-prediksi terkait dengan makroekonomi atau hal yang lain. Sebenarnya kan tadi saya sampaikan bahwa semuanya kan butuh kolaborasi ya, dan apapun itu kadang kita di ekonomi kadang nggak peduli gitu dengan cara apa, tapi yang penting presisinya kan. Tapi memang di dalam ekonomi yang sekarang lagi hot dalam tanda kutip ya, artinya benar-benar bisa masuk adalah isu-isu tentang data science, machine learning atau apapun. Dan kami di FEB UI untuk S1 data science menjadi wajib, mata kuliah wajib yang harus dikuasai oleh mahasiswa kita gitu, selain pemodelan atau apapun gitu. Nah, terkait dengan ekonomi fisika sebenarnya ini kan masalahnya, isunya adalah bagaimana memodelkan sesuatu yang random ya. Whatever kita menggunakan pendekatan ekonomi fisika ataupun pendekatan machine learning atau pendekatan ekonometrik, itu sebenarnya welcome aja. Sehingga kalau akan sangat menarik kalau misalnya
ada kolaborasi antar bidang. Nah, ini sekalian saya promosi nanti. Setelah dari fisika, saya welcome nih masuk ke pasca sarjana di FEBU ini, sehingga bisa menggabungkan. Dan biasanya memang mahasiswa saya yang di pasca sarjana yang biasanya yang bagus-bagus ini yang sama saya itu biasanya di kelas saya kalau nggak dari teknik elektro, teknik informatika, fisika sama matematika itu biasanya yang bagus-bagus di kelas saya. Nah, tapi memang karena memang pendekatannya kuantitatif, tetapi memang yang perlu diasah adalah kemampuan untuk naratif story. Ini yang mungkin juga ya ini bukan ini ya buat teman-teman yang di ITB atau mungkin di hard science, kemampuan untuk storytelling, naratif story itu memang perlu dibangun. Iya, saya juga masih membangun. Tapi bagaimana Anda punya ide atau apapun kalau misalnya nggak punya kemampuan naratif atau storytelling, itu susah dimengerti. Dan kita harus men-shifting dari storytelling menjadi story selling. Bagaimana kita bisa menjual ide, bukan menceritakan ide, tapi menjual ide. Ini yang mungkin perlu kita dorong ya, dan soft skill ya, ini menjadi penting buat mahasiswa apapun bidangnya, tetapi communication skill ini akan menjadi penting gitu. Karena kadang kita ketemu orang lintas bidang, lintas itu, sehingga bagaimana kita bisa bercerita apa yang kita lakukan, bercerita atau menjual ide itu secara cepat. Ini menurut saya ya, Abrar dari fisika apapun bidangnya yang digeluti atau apapun, bagaimana bisa dinaratif storykan dengan baik dan juga bisa kolaborasi dengan bidang yang lain. Menurut saya sih ini sangat-sangat terbuka sih, open for collaboration lah. Baik, terima kasih Pak Teguh. Jadi sangat menarik ya Pak ya, perpaduan antara eksakta dengan ilmu sosial, terutama tadi membangun model-model dari hal yang random menjadi yang bisa predictable. Tentu sangat terbuka bagi teman-teman begitu ya, walaupun background-nya di ITB mungkin banyak engineering dan hard science yang disebut oleh Pak Teguh. Apabila ketertarikan untuk ekonomi sosial dan ekonomi dan juga social studies, ini juga mempunyai nilai tambah begitu ya. Bahkan tadi mahasiswa Pak Teguh justru yang menarik adalah mereka yang berasal dari science begitu ya Pak ya, yang mengambil. Tapi yang penting tadi saya tangkap dua hal gitu ya, bagaimana untuk teman-teman eksakta atau teknokrat ini ya, yang pertama adalah storytelling tadi, bagaimana mengolah data menjadi sebuah naratif. Tapi yang lebih penting lagi adalah Mas Abrar, bagaimana selain storytelling, story selling tadi itu menarik juga begitu ya. Bagaimana bukan hanya membuat naratif, tapi mempersuade orang terhadap ide atau konsep kita. Nah, itu sangat social skill sekali ya Pak Teguh. Jadi teman-teman teknokrat, engineer, juga teman-teman SBM nih terbuka kesempatan untuk mendalami ilmu ekonomi begitu ya, dan membangun skill yang menggabungkan berbagai skill set dari sarjana. Nah, nanti mungkin ke arah pasca sarjananya. Baik Pak Teguh, waduh, tidak terasa Pak Teguh, waktu ini sesuai dengan timeline dari panitia. Mungkin sebagai catatan akhir, Pak Teguh bisa merangkum bagaimana tadi pemaparan dan juga interaksi dengan mahasiswa, dan pesan terakhir untuk teman-teman mahasiswa ITB peserta kuliah umum Studium Generale pada pagi hari ini. Dipersilakan Pak Teguh. Oke, terima kasih buat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ya, ini kehormatannya untuk sharing mengenai isu ekonomi di depan mahasiswa ITB, hard science lah ibaratnya, engineering. Tapi intinya adalah apapun mungkin masa depan kita, masa depan atau arah perekonomian kita, yang paling penting adalah bagaimana kita ya, generasi muda ini menyiapkan diri. Itu aja sih, preparing the future. Artinya yang perlu dilakukan adalah, mungkin saya nggak terkait dengan materi, tetapi bagaimana kita bisa, satu hal adalah menjadi pembelajar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita selalu adaptif terhadap perubahan. Dan juga memiliki cognitive flexibility. Artinya kemampuan kognitif yang fleksibel dengan segala perubahan yang ada. Artinya saya yakin dengan teman-teman semua yang di ITB dan juga universitas lain,
ketika generasi mudanya memiliki tadi kemampuan kognitif yang fleksibel, adaptif, mau berkolaborasi, apapun mimpi kita di tahun 2045 melihat ekonomi Indonesia keluar dari middle income trap, ataupun mewujudkan ekonomi Indonesia yang hijau, digital, inklusif dan berkelanjutan, saya rasa bukanlah suatu hal yang mustahil gitu. Tapi memang intinya adalah dari kita sendiri bagaimana kita menyiapkan masa depan. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Teguh Dartanto PhD sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dalam kesempatan Studium Generale ITB pada tanggal 23 Februari ini. Banyak sekali pesan, dan terakhir tadi kepada seluruh masa depan bangsa, terutama dalam mahasiswa ITB, bangun kemampuan kognitif fleksibilitas, adaptif, kolaboratif, dan jadikan kita sebagai lifelong learner yang terus belajar, memperbaiki diri, dan juga berkontribusi kepada bangsa dan negara kita. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Teguh Dartanto pada pagi hari ini atas semua ilmu dan juga pesan dan juga mimpi dan juga visi yang akan kita kejar bersama dalam membangun bangsa kita dalam konsep inklusif, berkelanjutan, hijau, serta digital tadi. Dan tentu pasca COVID-19 ini kita hadapi dengan sebuah optimisme bersama untuk membangun bangsa dan negara. Sekali lagi terima kasih kesempatannya dan kehormatan saya menjadi moderator. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurang sempurnaan dari saya pribadi dan juga seluruh panitia. Terima kasih kepada mahasiswa atas interaksinya, tentu kepada panitia dari bidang Humas ITB dan juga Direktorat Kemahasiswaan ITB. Selanjutnya mungkin ada informasi penting terkait dengan Studium Generale tanggal 2 yang akan ditarik menjadi tanggal 26. Selanjutnya mungkin informasi lengkap akan diberikan oleh Ibu Alfi selanjutnya. Pada waktu dan tepat, dan juga kepada Pak Teguh, terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sony Rustiadi. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Kami informasikan kepada peserta mata kuliah Studium Generale bahwa kuliah selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022, pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan kuliah Studium Generale pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 akan ditiadakan. Informasi lebih lanjut akan diumumkan pada grup MS Teams KU 4078 gabungan. Baik, terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.